Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, bahasan sastra saya arahkan ke kisah yang kelima, menceritakan tentang kisah lahirnya Bathara Kala. Siapa Bathara Kala yang sesungguhnya? Nah, ini kalau kita di dunia Jawa, pada orang-orang Jawa, ketika kita sore hari sedang action yang macam-macam, kita mesti dilarang oleh para orang tua. Nah, hai, ojo mencak-mencak, ojo macam-macam, wayahe candi Allah lah ini, akeh Bathara Kala. Nah, ini. Maka ini perlu saya bahas, siapa sesungguhnya Bathara Kala. Oke. Baik guys, langsung saja. Waduh guys, saudaraku, langsung saja ya. Saya akan memulai dengan silsilah Bathara Kala. Nah ini, saudaraku, menurut serat Paramayoga, karya Raden Ngabei Ranggawarsita, ini seorang penulis sastra terkenal pada zamannya. Nah ini, bahwa Bathara Kala ini adalah cucu juga dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemarin sudah saya jelaskan bahwa Sang Hyang Wenang itu adalah keturunan dari Nabi Adam, dari melalui Nabi Ses, kemudian Yang Nurusa itu, kemudian lahirlah pada Sang Hyang Wenang ini. Saudaraku, Sang Hyang Wenang ini mempunyai putra 3 bernama Sang Hyang Tunggal, Suyati, lalu Hening. Nih, dari Hening ini punya anak 2, yaitu Hiramaya, Ramaparawa, Gangga, Ramayati, Baruna, dan Anggajali. Baruna ini adalah dewa laut, dewanya ular yang ada di laut ini. Kemudian dari Sang Hyang Tunggal ini memiliki putra yaitu Bathara Guru. Ini kemudian dari Bathara Guru setelah menikah dengan Dewi Uma atau Umayi atau terkenal dengan Durga yang kemarin sudah saya jelaskan pada sastra keempat, bahwa Guru dengan Uma mempunyai 5 putra, semuanya adalah dewa, yaitu Dewa Sambu, Dewa Brahma, Dewa Indra, Dewa Bayu, dan Dewa Wisnu. Karena sudah 5, ini Dewi Uma atau Umayi, ini waktu sebelum jadi Durga, itu sudah merasa kecapean, saudaraku. Ya, karena ya barangnya kecil, terus dilewati 5 bayi ya. Ini sudah kecapean, saudaraku. Akhirnya untuk memperoleh putra lagi, Uma sudah tidak ingin lagi sesungguhnya begitu. Maka mereka, Bathara Guru dan Uma, seringkali bertengkar hanya soal ingin mempunyai putra lagi. Oke, kita lihat saudaraku ini. Selain Kahyangan Tengguru, Manikmaya atau Dewa Guru tadi membangun kahyangan yang diberi nama Kahyangan Argodumilah. Kemudian pada suatu ketika Bathara Guru ini pernah menyerang Bani Israel. Ini karena Bathara Guru tidak banyak pendukungnya, maka Bathara Guru CS mengalami kekalahan. Setelah itu maka Bathara Guru menjadi susah hati. Kemudian istilah sekarang dia jalan-jalan sambil refreshing, kan begitu ini ceritanya. Jadi mereka antara Bathara Guru dengan Bathari Uma berpesiar menikmati keindahan Pulau Jawa dengan naik Lembu Andini, mengendari Lembu Andini. Ini Lembu Andini ini adalah salah satu dari kekayaan Sang Hyang Bathara Guru ini. Tidak ada di Jagat Raya ini yang punya Lembu Andini, bisa naik kemana-mana ini, terbang kemana-mana. Nah,
Beliau berdua di atas lembu Andini terbang di angkasa, menikmati keindahan Pulau Jawa dari atas, di atas laut selatan. Ya, terlihat cahaya-cahaya yang luar biasa dari alam. Menjelang senja, sinar matahari terbenam yang kemerah-merahan menerpa tubuh Dewi Uma. Ya, waktu wayai Candi Allah begitu, Dewi Uma yang begitu parasnya elok rupawan, putih, kuning, ketika diterpa angin, diterpa sinar matahari yang mau terbenam, maka Dewi Uma tambah cantik yang luar biasa. Sehingga membuatnya Bathara Guru semakin tergila-gila melihat kecantikan Dewi Uma yang saat itu sedang luar biasa cantiknya. Saudaraku, mengingat sang manik maya adalah sang maniak seks, maka Bathara Guru pun terbangkit nafsu birahinya untuk segera menggauli sang istri, yaitu Bathari Uma. Ya, karena di situ tidak ada seorang pun, walaupun itu di atas lembu Andini, tapi kan di angkasa raya, di atas angkasa raya sana tidak ada satupun makhluk yang tahu, ya, kecuali mereka berdua. Nah, Bathara Guru pun mengajak Bathari Durga bersetubuh di atas punggung lembu Andini. Lembu Andini adalah simbol dari orang-orang Hindu, simbol putih, simbol kejernihan hati. Maka Dewi Uma menolak. Dewi Uma menolak. Uma mengingatkan Bathara Guru selaku Raja Dewata. Kakang Mas tidak sepantasnya bersikap seperti raksasa. Demikian kata Dewi Uma. Maka Sang Hyang Guru menjadi marah besar. Karena Sang Hyang Guru juga dianggap seperti Sang Hyang Randuwana yang memiliki taring seperti buah randu hutan. Maka akhirnya Bathara Guru pun diberi julukan Sang Hyang Randuwana. Nah, karena atas sumpah dari Uma, begitu disumpahi sampai niku dewa kok cekakaran mau kikuk-kikuk kok kaya randuwe nggon sing penak kan gitu. Wah, dewa kok ngawur iki nggone tempat suci. Kok kaya genderuwo rahwana saja. Akhirnya disabda begitu, keluarlah gigi taring dari Sang Hyang Bathara Guru, 2 gigi taringnya keluar panjang-panjang. Nah, marah, akhirnya Uma ditangkap di atas lembu Andini, itu diperkosa di pangkuannya. Ini maunya kan begitu, mau diperkosa. Ini sudah ditangkap, ditempelkan di dua pupunya dari pupu Sang Hyang Bathara Guru, kemudian diulek-ulek gitu, istilah Jawa-Jawa, diulek, dicabuli kalau istilah sekarang, dilus-lus, dimanja-manja. Mau diperkosa begitu karena sudah terlalu lama odik, ini istilah Maduranya odik. Odik itu istilah Jawanya ya apa ya, ceng-ceng gitu, begitu ya. Naik ini, nafsu birahinya naik, akhirnya tidak sadarkan diri. Begitu Uma menghindar, maka air mani dari Bathara Guru pun memancar keluar dengan derasnya. Bisa dibayangkan, seorang dewa dengan kekuatan yang luar biasa memancarkan air maninya keluar. Jatuhlah air mani itu ke laut. Begitu mendapat air maninya dewa, maka laut pun mendidih dan mengepulkan asap panas yang terjadi. Asapnya berkumpal-kumpal. Karena merasa malu dan kecewa, maka
Batara Guru pun memutuskan pulang ke Kahyangan Argotumilah. Nah, seterusnya Batara Baruna, putra Batara Baruna ini ya, Batara Baruna, paman Batara Guru datang melapor karena kejadian tadi. Di Laut Selatan telah tercipta api berkobar-kobar yang menewaskan banyak ikan dan binatang. Ini tadi kekuatan dari air maninya Batara Guru tadi sangat luar biasa, sehingga banyak ikan-ikan dan binatang air yang mati terkena kekuatan air mani dari Batara Guru. Apa yang akan terjadi berikutnya? Maka itu menjadi berlebih-lebihan kejadian yang ada di laut. Mohon Sang Hyang Batara Guru bisa memadamkannya. Pinta Sang Hyang Baruna untuk turun tangan menyelamatkan segenap binatang laut. Akhirnya Batara Guru memerintahkan Sambu dan dewata lainnya, Sambu dan adik-adikmu segera turun ke pantai, ke Laut Selatan. Silakan, langsung itu dihentikan. Ya, akhirnya Batara Sambu dan pasukan dewata tiba di Laut Selatan dan mengepung api yang berkobar-kobar itu. Mereka lantas mengerahkan segala cara untuk memadamkan api Kamasalah. Api yang terjadi dari Kamasalah. Kamasalahnya siapa? Kamasalahnya Batara Guru tadi. Api berkobar, bertambah besar, bulat-bulat. Satu gunung bertambah besar, bulat-bulat. 2 gunung, 3 gunung, dipanahlah kobaran api tersebut. Namun begitu ajaib, api itu justru berubah wujud menjadi raksasa yang mengerikan, saudaraku. Hujan panah menambah besar raksasa tersebut, saudaraku. Tambah besar, maka raksasa Kamasalah itu pun mengamuk, melakukan serangan balasan. Nah, ini bisa dibayangkan, diobrak-abrik jagat laut, diobrak-abrik oleh ini raksasa laut tadi yang berasal dari Komo Salah tadi ya. Mereka beramburan terbang kembali ke Kahyangan Argotumilah, saudaraku. Para dewa kembali ke Argotumilah. Si Kamasalah terus mengejar sambil menanyakan siapa dirinya dan siapa orang tuanya. Sesampainya di Kahyangan, para dewa melaporkan kejadian tersebut kepada Batara Guru, saudaraku. Belum sampai selesai pembicaraan, maka si Kama tadi, si Komo yang berasal dari Kamasalah tadi menghadap Batara Guru. Batara Guru bersedia menceritakan asal-usul Kamasalah, dan Kamasalah pun membungkuk mengaturkan sembah dengan prasyarat Batara Guru. Guru tiba-tiba memangkas rambut raksasa ya, ketika Kamasalah tadi membungkuk, langsung dengan secepat kilat Guru memotong rambut raksasa dan mendongkel bagian dari giginya raksasa itu. Nah, ini Batara Guru memotong 2 buah taringnya dan menusuk lidahnya hingga semua bisa di dalam mulut raksasa itu keluar. Jadi bisanya raksasa tadi sudah tidak punya bisa, hanya tubuhnya besar begitu saja. Begitu kehilangan 2 buah taring dan bisa di lidahnya, tubuh Kamasalah langsung lemas dan tak berdaya dan terkulai di lantai. Raksasa lahir di senjakala itu, maka oleh Batara Guru dinamakan Batara Kala dan diakui putra ke-6 dari Batara Guru. Nah, demikian saudaraku kisah dari Batara Kala, sehingga Batara Guru sesungguhnya punya 6 putra ya, Dewa Sambu, Dewa Brahma, Dewa Indra, Dewa Bayu, Dewa Wisnu, dan Batara Kala. Ini yang terjadi dari Kamasalah tadi, saudaraku. Nah, seterusnya apa yang terjadi? Berita kelahiran Batara Kala sampai di telinga
Dewi Uma. Memalukan guru tersebar ke dunia. Akhirnya guru pun menyalahkan Bathari Uma atas kejadian yang ada di atas laut selatan beberapa hari yang lalu. Bathari Uma terkena ajian kama srawam, saucap nyata, dikutuk guru menjadi raseksi. Maka berubahlah Dewi Umayi atau Bathari Uma yang sangat cantik itu, berubahlah menjadi raseksi yang diberi julukan nama Bathari Durga. Nah, itu saudaraku. Akhirnya Bathari Durga pun disuruh tinggal di hutan Sitra Gandamayit dan memimpin para hantu dan siluman. Kelak ia akan berubah cantik kembali jika diruat oleh seorang yang paling muda dari 5 bersaudara Pandawa. Tepatnya nanti pada lakon tertentu Bathari Durga bisa berubah menjadi cantik kembali oleh kemampuan Sadewa, putra kelima dari Pandu. Demikian saudaraku, kisah tentang lahirnya Bathara Kala. Oke, inilah wujud dari Bathara Kala kalau di dunia pewayangan. Yang ini yang kecil ini ibunya, yaitu Bathari Durga. Kemudian depannya itu adalah Bathara Kala, Bathara Kala. Ini makanannya setahun sekali atau sebulan sekali ya, tergantung apa yang dimakan ini. Kalau makan orang Pandawa 1 ya bisa 5 tahun nggak akan lapar kan begitu. Dan seterusnya nanti suatu ketika akan kita ceritakan bagaimana kisah Bathara Kala dalam lakon-lakon tertentu. Saudaraku, dari cerita itu marilah kita ambil sebuah hikmah atau amanah, ya, amanat. Oke, kita contohkan bahwa janganlah bermain cinta di tempat suci. Seperti yang dilakukan oleh Bathara Guru dengan Dewi Durga di atas langit, di atas tempat suci, yaitu Lembuan Dini. Jangan sampai, maka terjadilah masalah itu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun bentuknya, akuilah keturunan kita menjadi anak kita. Jadi siapapun dia, bagaimanapun dia, kalau memang sudah ditakdirkan dan diberikan oleh Dewa atau Tuhan, ya itulah anak kita. Itu saudaraku, jangan merasa malu. Kemudian yang ketiga, jadilah suami yang mau menerima masukan istri yang benar-benar baik. Ya, tadi Bathari Uma sudah memberikan masukan, guru tolong jangan bermain cinta di atas Lembuan Dini. Ini kan sudah begitu, tapi guru ini bergudul mereka kalah karo nafsu ini tadi. Akhirnya terjadilah komo salah dan menjadikan Bathara Kala lahir itu. Saudaraku, yang keempat, hormatilah kedua orang tua kita, betapapun kecilnya mereka. Oke saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.